Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Buya. Saya merasa Bunda merasa sedih, Bunda. Buya, karena saya meninggalkan suami di rumah. Mohon maaf, Bunda, Buya. Suami saya ini saya tuh melihat keadaannya sedih banget, Bunda, Buya, karena dia udah seumur, ibaratnya udah 60 lebih, tapi dia masih untuk ibadahnya masih belum, masih sholatnya masih bolong-bolong, dan kalau subuh juga dia masih susah saya banguninnya. Saya sedih, Buya. Bagaimana solusinya? Mohon dijelaskan, Buya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang dikeluhkan oleh ibu baik, tidak ingin suaminya masuk neraka, mendengar melihat suaminya tidak sholat, ibu menangis. Ibu sudah benar, dimulai dari itu ibu. Dimulai dari kita nyesal, terenyuh melihat saudara, kerabat, tetangga, suami, istri tidak sholat, harus dibarengi dengan tangis dan penyesalan. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan mengajak. Mengajak yang tidak ada hentinya dan tidak putus asa. Sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati. Jadi nggak boleh ada kalimat putus asa. Jadi ibu mengajak suami sekali dapat pahala, ngajak 2 kali dapat pahala, ngajak 3 kali dapat pahala. Dan ingat, umat Islam dimanapun berada yang tidak sholat, ini alhamdulillah insya Allah menjadikan mereka selamat nanti insya Allah. Orang Islam yang tidak sholat itu bukan karena mereka nentang Allah. Kalau ditanya masuk neraka takut mereka, nantang Allah enggak. Jadi insya Allah mereka tidak sholat bukan karena nantang Allah, karena ada kemalasan, kalau belum biasa, karena macam-macam, ada dikuasai syahwat dan hawa nafsunya. Tapi insya Allah bukan nantang Allah, bukan karena ngajak perang dengan Allah. Ini insya Allah mereka bakal selamat. Tapi kita yang melihat mereka nggak boleh cuek. Maka pertama yang harus ada di hati kita, di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, hidupkan hati, terenyuh. Kalau sudah hati terenyuh, maka nanti akan mudah ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah kalau kita cuek, lihat orang kerja di rumah kita nggak sholat, cuek. Mungkin seorang ustadz bangun pondok nggak sadar, itu tukangnya 16 nggak sholat semua. Lu ustadz mau kemana ustadz? Mau masuk surga lewat masjid? Nggak bisa. Masjidnya digandoli sama yang tidak sholat, kiainya masuk neraka duluan. Nggak sadar kadang-kadang. Makanya kita di sini betul, tukang sholat, kalau tidak sholat jangan kerja di sini. Karena apa? Urusannya dengan Allah. Santri segini banyak, belum ada jaminan diterima. Tapi kalau ada satu tukang tidak sholat, pasti diterima dosa itu. Waduh, saya rugi. Nah, ini harus tegas itu. Berangkat dari terenyuh, kita tidak rela ada orang yang meninggalkan sholat. Tetangga kita, suami kita. Jadi hati ibu benar, melihat orang tidak sholat terenyuh, dibarengi dengan tangis, permohonan kepada Allah. Paling tidak itu nanti yang selamat adalah kita sendiri. Kalau orang lain nggak mau, kita selamat. Tapi kalau kita cuek, dia tidak sholat, kita biarpun sholat, tapi kita cuek, dia akan menuntut, itu cuek sama saya ya Allah, biarpun dia ahli sholat, tapi nggak pernah ngajak saya sholat, nggak pernah doain saya sholat, nggak pernah membawa saya sholat, akhirnya pemasuk neraka sekalian. Inilah ya. Jadi benar ibu. Adapun saran selanjutnya apa? Ajak dengan keindahan, karena sudah sepuh, biasanya sensitif, banyak macam-macam, ada asam urat, ada ini, ada itu, gampang marah. Maka membawanya yang halus, yang baik, jangan dibentak-bentak. Ya, insya Allah dengan itu dia akan sadar. Jangan dibilang bapak ini sudah tua, bentar lagi mati, cepat sholat. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Tapi diubah dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah. Baik, ini saja insya Allah.